Kementerian Kehakiman Rusia bersiap untuk mempersulit orang-orang transgender untuk mengubah penanda gender di paspor mereka yang akan membuat transisi gender menjadi lebih sulit secara umum. Namun, kelompok LGBT Rusia mengecam langkah tersebut, termasuk seorang perempuan transgender yang untuk pertama kalinya membuka identitasnya kepada publik meski berisiko terhadap keselamatan pribadinya. Alisa Lesnaya tidak mau menyebutkan nama aslinya dan mengatakan bahwa penghapusan kemampuan kaum transgender untuk memperbarui paspor dan dokumen mereka akan menjadi pengalaman yang sangat sulit dan traumatis bagi kelompok tersebut. Langkah ini diambil hanya beberapa bulan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memperketat pembatasan yang disebutnya sebagai Undang-Undang Propaganda Gay yang mencegah representasi positif komunitas LGBT di media massa. Undang-undang yang pertama kali diperkenalkan pada 2013 dan direvisi pada Desember lalu ini juga melarang orang tua untuk berbicara kepada anak-anak tentang apapun yang berkaitan dengan masalah transgender. Menteri Kehakiman Federasi Rusia, Konstantin Chuisenko, mengumumkan langkah untuk melarang transgender memperbarui penanda gender mereka di dokumen resmi, termasuk paspor, sebagai cara untuk memperbaiki nilai-nilai keluarga. Menteri tersebut menjelaskan bahwa sejak 2018 kaum transgender di Rusia telah diizinkan untuk memperbarui penanda gender pada dokumentasi tanpa menjalani operasi penegasan gender. Hal itu sebagai serangkaian prosedur medis yang memungkinkan seseorang untuk membuat perubahan pada tubuh mereka agar lebih sesuai dengan identitas gender mereka. Untuk diakui secara resmi sebagai transgender di Rusia, seseorang membutuhkan catatan medis dari seksolog, psikolog, dan psikiater yang mendiagnosis pasien dengan transseksualisme. Setelah diagnosis tersebut diterima, orang tersebut kemudian diberikan sertifikat transisi gender yang berlaku selama 12 bulan dan memungkinkan seseorang untuk memperbarui jenis kelamin mereka pada dokumen yang dimulai dengan akte kelahiran dan paspor. Sertifikat ini juga memungkinkan mereka mendapatkan izin seumur hidup untuk menjalani terapi penggantian hormon, pengobatan yang menghasilkan perubahan fisik pada tubuh agar sesuai dengan identitas gender yang dipilih. Mereka juga bisa menikah dengan lawan jenis dan mengadopsi anak. Menurut Menteri Chuisenko, hal ini menimbulkan masalah hukum bagi negara. Ia mengatakan bahwa sementara Kementerian Kehakiman sedang berupaya untuk mengubah undang-undang tersebut, mereka juga berencana untuk membuat amandemen terhadap undang-undang yang dijuluki Dasar-Dasar Perlindungan Kesehatan Warga di Federasi Rusia. Namun rencana pemerintah ini dinilai akan membuat kelompok LGBT semakin teraniaya. Rencana tersebut tak hanya bertentangan dengan konstitusi Rusia, namun juga norma-norma hukum internasional karena tidak manusiawi dan anti-ilmiah. Boykov adalah seorang pengacara dari OVD Info, sebuah kelompok hak asasi manusia dan media independen yang juga mewakili organisasi LGBT dalam masalah hukum. Bagi Vladimir Komov, yang suaminya adalah seorang transgender, langkah kementerian tersebut mirip dengan Nazi Jerman ketika hak-hak individu dan seluruh kelompok sosial diabaikan di bawah slogan kepentingan mayoritas dan negara. Komov yang juga merupakan mitra senior di Delo LGBT mengatakan bahwa para pengacara menawarkan untuk segera mengubah dokumen-dokumen bagi kaum transgender sebelum rencana kementerian tersebut menjadi kenyataan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.